Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pengantaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelumnya, mari kita membahas beberapa poin yang penting tentang K3. Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku sekaligus tujuan pembangunan. Jadi pelaku dari pekerjaan adapun produksi adalah tenaga kerja. Kemudian diperlukan adanya peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat manusia. Dengan adanya K3, kita dapat melindungi tenaga kerja dan juga keluarganya sesuai dengan harkat manusianya. Kemudian dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. K3 dimaksudkan untuk dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dengan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dengan kata lain, setiap pekerja memiliki hak-hak yang sama untuk dapat dilindungi dari pekerjaannya. Dan juga untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, perlu diselenggarakannya program Jam Sostek. Uang pengelolaan dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi seperti BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Jam Sostek. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Jam Sostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan kecelakaan kerja meliputi anak-anak magang, mereka yang memborong pekerjaan, dan juga narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Narapidana pun memiliki hak yang sama untuk dapat dilindungi dalam pekerjaan. Ruang lingkup program Jam Sostek itu masuk dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pemeliharaan kesehatan. Upaya K3 pada dasarnya memiliki sasaran umum. Sasaran umum K3 yang pertama yaitu untuk tenaga kerja, perlindungan yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produktivitas kerja. Kemudian perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja seperti anak-anak magang, seperti orang yang memborong dan lain-lain. Kemudian perlindungan terhadap bahan dan peralatan agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Perlu dilakukannya maintenance dan juga perawatan terhadap alat-alat yang digunakan, baik itu alat yang sudah usang ataupun alat yang masih baru. Upaya lainnya adalah mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku, dan bahan hasil proses produksi. Serta menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau manusia dengan pekerjaan. Memberikan tempat yang aman, nyaman, selamat. Untuk menjamin pelaksanaan K3, ditetapkan peraturan perundang-undangan dan diberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, berarti law binding. Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perlindungan sebagaimana ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan K3. Peraturan K3 itu ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, itu membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan asas lex generalis. Aturan-aturan lain yang mengatur secara khusus tentang K3 dikenal dengan asas lex specialis.
Asas lex specialis derogat as lex generalis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 atau Asas Lex Generalis. Pada dasarnya tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah. Jangan sampai terjadi dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Usaha peningkatan K3 lebih diutamakan daripada usaha penanggulangannya. Kecelakaan kerja selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Dapat diramalkan atau diduga dari semula. Walaupun itu adalah kejadian yang tidak pernah diduga, namun kita dapat meramalkannya. Dan jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan, maka kejadian yang tidak diduga itu dapat terjadi. Dengan kata lain, harus adanya precaution. Kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan di tempat kerja sesuai standar perlengkapan di tempat kerja sesuai yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. The Accident Prevention by H.W. Hendrich. 80% kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman atau unsafe action. 20%-nya disebabkan oleh kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Maka dari itu, setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman. Tiga unsur terjadinya kecelakaan kerja: kegiatan dan tempat kerja atau usaha, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adalah sumber bahaya. Jika tidak ada ketiga ini, maka tidak akan terjadinya kecelakaan kerja. Berikut ini adalah tempat kerja yang bersifat sosial. Contohnya yaitu bengkel, tempat pelajaran praktek, tempat rekreasi, rumah sakit, tempat ibadah, tempat belanja, dan pusat hiburan. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan yang bekerja di tempat kerja, diartikan sebagai pekerja tetap atau pegawai waktu atau bekerja sewaktu-waktu. Misal, seorang yang bekerja di ruang radiologi, ruang genset, ruang bangsal, rumah sakit, dan lain-lain. Berikut ini adalah sumber bahaya. Sumber bahaya ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sumber bahaya diartikan atau dikaitkan dengan keadaan, perlengkapan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Jadi, jika kita bekerja di daerah yang mempunyai radiasi, maka sumber bahayanya adalah radiasi. Itu dilihat dari keadaan perlengkapannya, lingkungan pekerjaannya, sifat pekerjaannya, cara kerjanya, dan juga proses produksi. Jika kita tidak bekerja dengan adanya bahaya radiasi, maka sumber bahaya radiasi tidak akan ada di dalam tempat atau lingkungan pekerjaan dan tidak masuk dalam precaution. Materi K3. Materi K3 ini berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian pemenuhan persyaratan K3 harus dimulai dari tahap perencanaan, pengangkutan, peredaran, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan. Berikut ini adalah tipikal penyebab kecelakaan di Indonesia. Perbuatan berbahaya, pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, seperti seorang teknik kimia yang bekerja tapi tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka akan terjadinya kecelakaan. Keadaan fisik dan mental yang belum siap dengan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, seorang yang bekerja dengan pengalaman yang sangat minim, bekerja di daerah radiasi ataupun daerah yang mempunyai sumber bahaya yang tinggi.
Kemudian tingkah laku dan kebiasaan ceroboh, sembrono, terlalu berani tanpa mengindahkan petunjuk instruksi dan lain-lain. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari manajemen. Ini adalah tipikal kenapa terjadi kecelakaan kerja di Indonesia. Kondisi berbahaya meliputi keadaan mesin, pesawatnya, alat kerja, dan peralatan lainnya. Kemudian lingkungan kerja, sifat pekerjaan merupakan salah satu kondisi berbahaya. Cara kerja, proses produksi, kemudian kelemahan sistem manajemen merupakan salah satu kenapa adanya kecelakaan kerja. Terima kasih semuanya, inilah akhir dari video pembelajaran kita. Jika kalian suka video ini, marilah like dan subscribe. Terima kasih.